Permisa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Masih di kanal Lab Kalkimco. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang analisa sistem teknik kimia dengan Excel. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih dalam topik aliran fluida. Secara spesifik adalah untuk uh, perhitungan perbandingan. Jadi ini perbandingan korelasi faktor friksi untuk aliran pipa turbulen. Jadi ini saya akan bahas tentang ini. Jadi konsep yang akan didemonstrasikan dalam video ini adalah berbagai korelasi untuk menghitung faktor friksi aliran fluida turbulen dalam pipa. Metode numerik yang dipakai penyelesaian persamaan aljabar non-linier. Nah, pernyataan persoalannya, jadi ini faktor friksi banding F bisa dipakai untuk menghitung kehilangan friksi untuk aliran fluida isotermal. Jadi faktor friksi ini tergantung pada bilangan Reynolds dan faktor kekasaran permukaan pipa, epsilon yang satuannya adalah dalam meter. Jadi bilangan Reynolds definisinya adalah ini, rho dikalikan dengan P dikalikan dengan D dibagi dengan mu. Rho adalah densitas fluida, P kecepatan fluida, D diameter pipa, dan mu adalah viskositas fluida. Nah, jadi faktor friksi ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik sebagai fungsi bilangan Reynolds dan epsilon. Tetapi bisa, karena sekarang kita sudah masuk dalam era di mana komputer mudah didapat, ini biasanya bisa dinyatakan dalam bentuk korelasi. Misalnya untuk aliran turbulen, RE lebih besar 2100. Nah, kalau untuk beberapa korelasi yang sudah diusulkan, beberapa di antaranya, misalnya untuk pipa mulus, jadi kalau kekasarannya 0, atau dengan kata lain epsilon per D sama dengan 0, ada persamaan implisit dan ada persamaan eksplisit. Untuk persamaan implisit ini persamaan Nikuratse, yang pertama ini 1 akar F sama dengan 4,0 log RE kali akar F dikurangi dengan 0,4, atau menggunakan persamaan Blasius, F sama dengan 0,0791 RE pangkat minus 1/4. Untuk pipa kasar, di mana epsilon per D lebih besar 0, ada beberapa persamaan yang bisa dipakai. Misalnya ini persamaan Colebrook and White, yaitu 1 akar F sama dengan minus 4,0 log kali epsilon per D plus 4,67 dibagi dengan RE kali akar F ditambah dengan 2,28. Atau yang eksplisit persamaan Sakam, tentunya seperti ini, atau persamaan Halan. Nah, kita coba selesaikan ini. Jadi, misalnya untuk rangkum faktor friksi yang dihitung untuk pipa mulus, yaitu epsilon per D sama dengan 0, pada bilangan Reynolds 10 pangkat 4 dan 10 pangkat 7, rangkum faktor friksi yang dihitung untuk pipa kasar. Jadi misalnya epsilon per D 0,001 dan 0,1 pada bilangan Reynolds 10 pangkat 4 dan 10 pangkat 7. Coba kita bandingkan dengan faktor friksi yang diperoleh dari grafik. Baik, saya akan lanjutkan dengan menyelesaikan ini menggunakan Excel. Jadi kita susun seperti ini. Oke, jadi ini kalau pipa mulus tadi adalah seperti ini. Misalnya, biasanya faktor friksi diukur atau diperkirakan dengan mengukur beda pressure drop antara dua titik dengan panjang pipa yang berdiameter L dan berdiameter D dan panjang L. Nah, umumnya mungkin sudah biasa melihat grafik seperti ini, yaitu ini bilangan faktor friksi sebagai fungsi dari bilangan Reynolds. Jadi untuk aliran laminer berupa garis lurus dengan persamaannya adalah 64 dibagi dengan RE. Kemudian ini untuk daerah transisi dan ini untuk turbulen. Ini pipa mulus yang ada di sini. Dan ini pipa kasar 10 pangkat min 6 dan seterusnya dengan kekasaran yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau kita menggunakan numerik, menggunakan korelasi, jadi ini konsepnya korelasi faktor friksi aliran turbulen dalam pipa, metode numerik penyelesaian persamaan aljabar non-linier. Masalahnya adalah menghitung faktor friksi, jadi persamaannya dari bilangan Reynolds RE sama dengan rho PD per mu, pipa mulus persamaan Nikuratse, persamaan Blasius. Kemudian untuk pipa kasar ada persamaan Colebrook and White, persamaan Sakam, dan persamaan Halan. Nah, sekarang kita untuk pipa mulus, tadi RE-nya, bilangan Reynolds-nya adalah 1
kali 10 pangkat 4 dan 1 kali 10 pangkat 7. Untuk pipa mulus epsilon per D-nya 0. Ini mengenal persamaan likuran C. Nah, jadi karena kita tidak tahu, kita ubah dulu ini. Jadi ini menjadi F sama dengan, jadi ini bisa diubah menjadi seperti ini bentuk F. Nah, ini diubah, misalnya yang ini diubah menjadi persamaan seperti ini. Jadi F sebagai fungsi F besar sebagai fungsi dari F, kita ubah. Ini yang sama dengan, jadi ini saat menjadi gini, seperakar F minus 4, kemudian ini jadi plus. Jadi F yang ini kita F R sebagai bilangan RE, fungsi dari RE dan F. Jadi ini kita tuliskan menjadi seperakar F sama dengan ini. Ini belum tahu, sehingga bisa kita tuliskan tebakannya dulu. Misalnya ini kita hitung dulu, bisa kita hitung persamaan Blasius dengan menggunakan persamaan yang ini. Jadi F sama dengan 0,079 kali B4. B4 adalah ini, bilangan Reynolds ya. Kemudian pangkat, ini pangkat seperempat, pangkat minus seperempat. Ketemunya ini. Kemudian ini bisa kita copy aja. Ya, setelah ini bisa kita hitung. Nah, kemudian yang ini, bukan ini, yang ini bisa kita hitung. Nah, sekarang dari Blasius, kita sudah tahu kira-kira hasil dari penyelesaiannya ini. Jadi tebakannya bisa kita dekati dengan ini aja, misalnya 7 kali 10 pangkat. Jadi yang ini tebakan, yang ini juga tebakan, 1. Jadi kita coba ini dulu 1, kemudian ini yang kita hitung dengan persamaan ini. Jadi sama dengan, ini kita tulis, ya ini sama dengan, saya mungkin besarkan aja di sini. Nah, ini apa? Baik, saya yang ini, tadi bentuknya adalah seperti ini. Oke, jadi yang saya besarkan dulu. Oke, jadi untuk kolom yang ini, tulisan sama dengan 1/SQRT D4. D4 adalah ini. F ya berarti. Seperakar F. Dikurangi dengan 4 kali log. 4 kali log 10, basisnya 10. Kurung B4, jadi log dari B4 RE. Dikalikan dengan akar F. SQRT D4 plus 0,4. Ini juga sama, kemudian kita bisa copy. Nah, sekarang ini kesalahannya masih cukup besar, maka kita untuk mencari penyelesaian ini bisa dengan menggunakan ini, Gulsik. Ya. Jadi kita set yang F4 ini ke nilai 0 dengan mengubah ini yang kebal tadi. Dan kita klik OK. Maka kita dapatkan nilainya, ini kesalahannya, nilainya adalah 7,73 kali 10 pangkat min 3. Ini juga sama. Kemudian kita jadi dengan Gulsik, jadi kita F5, kita di-set menjadi nilai 0 dengan mengubah nilai dari D5. Dan kita klik OK. Nah, maka kita dapatkan penyelesaian adalah 6,79 kali 10 pangkat. Errornya adalah ini, hasilnya. Maka nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Ada sedikit beda antara Blasius dan Nikurasi. Yang ini juga, nah kalau kita lihat dari sini, ya, untuk pipa mulus bisa kita ambil dari sini. Bilangan Reynolds kira-kira 1 kali 10 pangkat 4 itu ada di sini. Ya. Untuk pipa mulus di sini, kira-kira 0,03. Atau di sini ya, 1 kali 10 pangkat 4.
Ya cukup beda ya. Ini pipa mulusnya di sini. Ini faktor friksinya kira-kira segini. Ya ini agak-agak sedikit beda dengan yang hasil hitungan. Oke. Nah sekarang yang berikutnya, ini untuk pipa kasar. Kita isi ini bilangan relotnya, ini epsilonnya. Ini epsilon yang kedua. Kemudian ini menggunakan persamaan Colebrook and White. Ini masih sama seperti tadi, berupa tebakan. Ini kita hitung dengan cara yang sama dengan tadi, yaitu diubah menjadi 1/4 akar F minus, kalau ini minus berarti menjadi plus 4 log dan seterusnya. Nah, ini yang kita hitung dengan 1/RKRT D10 kali 4 kali log 10 kali C10 plus 4,67 dibagi B10 kali SKRT dan seterusnya. Atau besarkan aja, yang akan sama dengan ya. Oke, jadi yang ini, untuk yang ini kita tuliskan sama seperti ini. Per SKRT D10 itu adalah ini. F yang di akar F, jadi yang ditebak, berarti ditambah dengan 4 kali log 10, C10. C10 adalah yang ini, epsilon per D-nya, ya, epsilon per D, ditambah dengan 4,67 dibagi B10, berarti yang RE-nya, dikalikan dengan SKRT C10, ini F, ya, minus 2,28. Dan kita dapatkan, ini persamaan Haaland, bisa dengan persamaan ini, sama. Nah, kemudian ini kita copy ke bawah. Oke. Nah, sekarang ini juga, ini masih ditebak dulu, sehingga sama seperti tadi, dicari dengan Gaussian, yang di set ini, kemudian ke nilai 0 dengan mengubah nilai dari ini. Oke, kemudian yang ini dengan cara yang sama, Gaussian, di set ke nilai 0 dengan mengubah nilai yang ini. Oke, kemudian ini juga cara yang sama, G12 di set ke nilai to value 0 dengan by changing cell ini. Oke, kemudian yang terakhir yang ini pakai Gaussian ke nilai G13 to value 0 by changing cell ini. Oke. Nah, jadi sudah kita bisa dapatkan ini nilainya ini. Ini nilai terakhir hasil hitungan dari Colebrook ya seperti ini. Ya ada sedikit perbedaan ya dari nilai yang dihitung menggunakan persamaan Haaland maupun Sakam. Ya. Oke, jadi ini agak jadi seperti ini. Baik, ini cara menghitung eh, faktor friksi dengan cara implisit. Baik, berikutnya nanti akan kita coba bagaimana menggunakan faktor friksi untuk memperkirakan perseptron, menggunakan kecepatan dan sebagainya untuk aliran di dalam pipa lurus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dengan saya masih di kanal Lab Elkincor.